teman-teman, ketemu lagi di channel Mari Cerita. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton videoku. Dan buat kalian yang suka cerita-cerita horor, jangan skip video ini. Dan buat kalian, bantu support channel aku agar semakin berkembang. Caranya dengan subscribe channel ini, like, dan komen video ini. Oke guys, jadi kali ini gue mau bawain cerita tentang asrama angker, yang dimana salah satu korban dari gangguan hal-hal gaib tersebut adalah satpam penjaga asrama tersebut. Buat kalian yang penasaran, kita langsung aja mulai ceritanya. Let's go! Cerita ini aku ambil dari salah satu sumber yang bernama M. Star. Jadi cerita ini dari seseorang yang kita samarkan namanya, yang kita sebut aja dengan nama Jack. Jadi Jack ini mengalami satu insiden yang membuat bulu kuduknya merinding setiap kali mengingat kejadian ataupun insiden tersebut. Jadi awal ceritanya bahwa Zack ini adalah satpam pengganti, dan Zack ini bukanlah seseorang yang pemberani dan ada juga perasaan takut. Jadi di cerita ini adalah salah satu pengalaman Zack sebagai salah satu satpam pengganti di sekolahan berasrama. Singkat cerita, Zack ditelepon oleh temannya untuk meminta tolong bahwa Zack diminta untuk menggantikan temannya yang sedang shift malam untuk sementara waktu. Dan Zack pun sebagai teman yang setia, Zack pun langsung menyetujui tanpa berpikir panjang. Dan pada saat malam itu, Zack pun langsung pergi ke sekolah tersebut. Dan ternyata kawasan sekolah tersebut cukup luas dan besar. Tetapi pada saat itu, Zack tidak berpikir apa-apa dan merasa bahwa situasi tersebut biasa aja. Sebagai langkah pertama, setelah beberapa jam tiba di pos jaga, Zack memulai dengan meronda di lingkungan sekolahnya. Dan pada saat itu Zack itu kebetulan bertugas hanya sendirian. Dan pada saat jam menentukan sudah jam 2 pagi, waktunya Zack untuk meronda di bagian bangunan sekolah dan bangunan asrama. Berbekal satu buah senter, Zack pun langsung berjalan menuju gedung administrasi dan gedung perkantoran. Dan menurut Zack, pada saat situasi tersebut memang agak suram dan sunyi dan sepi di sekitar bangunan itu. Dan Zack sesekali mendengar suara bermacam-macam bunyi aneh di sekitar pergedungan tersebut. Tapi untuk menenangkan hati yang kadang kala merasa merinding. Dan pada situasi tersebut, Zack hanya berpikir positif bahwa suara-suara yang ada di lingkungan tersebut hanyalah suara-suara binatang. Dan pada saat itu, Zack memulai untuk menengok ke dalam perkantoran tersebut. Dan Zack memulai mencek di bagian ruangan perkantoran yang terkunci. Dan pada saat Zack melihat ke dalam ruangan tersebut, Zack melihat bahwa ada salah satu komputer yang menyala. Dan seolah-olah ada seseorang yang sedang mengetik. Tetapi pada saat itu, Zack hanya melihat layarnya saja dan tidak melihat tempat duduk serta keyboard komputer itu karena terhalang oleh lemari. Dan pada saat itu, pikiran Zack dikelilingi oleh perasaan takut dikarenakan Zack tahu bahwa ruangan tersebut terkunci dan bagaimana bisa seseorang masuk ke dalamnya. Dan pada saat itu, Zack berpikir bahwa ruangan pintu bangunan tersebut terkunci dan tidak ada mungkin staf yang bekerja sampai larut tengah malam tersebut. Dan kemudian Zack pun mengabaikan dan langsung pindah ke blok lainnya. Dan pada saat semakin jauh Zack meronda, maka suasana semakin sepi. Dan pada saat berjalan beberapa langkah, kini Zack berada di koridor bangunan yang dimana kiri dan kanannya adalah ruangan kelas. Dan pada saat Zack berada di koridor tersebut, Zack mendengar suara anak-anak yang lagi main kejar-kejaran. Dan Zack mendengar suara tersebut ada di koridor atas. Dan pada saat Zack mendengar tersebut, Zack pun langsung menyenter ke atas ruangan tersebut. Dan Zack tidak melihat apapun di atas. Dan pada saat itu Zack sudah berpikir macam-macam. Dan pada saat itu pun Zack langsung berjalan dengan cepat-cepat sambil menyenter ke atas koridor tersebut. Dan pada saat itu kagetnya Zack melihat seorang pelajar perempuan dengan memakai seragam sekolah dan berdiri memandangi Zack.
Dan anehnya pada saat itu Zack tidak bisa melihat wajah dari pelajar tersebut dikarenakan pada situasi tersebut gelap. Karena pada saat itu Zack menggunakan lampu senter dan terlihat seperti samar-samar. Dan pada saat itu pun Zack berusaha untuk berpikir positif dan berpikir bahwa ini anak-anak kok tahan juga ya, belum tidur sampai jam segini. Karena pada saat situasi tersebut jam menyatakan bahwa pukul 12 malam. Tetapi Zack merasakan kejanggalan yang tidak terkira karena menyadari bahwa banyak pelajar yang masih belum tidur padahal sudah lewat tengah malam. Dan pada saat Zack tiba di asrama pelajar, Zack pun meronda di bagian luar pagar. Dan pada saat keadaan asrama gelap gulita, Zack pun mencoba untuk menyorot ke area jendela asrama tersebut. Dan Zack tersentak karena bingung kenapa banyak pelajar yang masih belum tidur pada saat jam tersebut. Tetapi yang anehnya itu, para pelajar tersebut hanya berdiri kaku di depan jendela itu dan menatap tajam ke arah Zack. Dan pada saat itu pun Zack merinding dan berharap jam berjalan dengan cepat dan bisa pulang dengan cepat. Dan pada saat itu pun Zack mulai berjalan meronda lagi ke arah aula yang merupakan tujuan terakhir pada saat meronda. Dan ketika makin dekat dengan aula tersebut, dan Zack melihat ada satu pintu yang tidak terkunci dan terbuka. Sebagai satpam yang baik, Zack pun menutup pintu tersebut dan menguncinya. Dan pada saat dalam samar cahaya lampu, Zack melihat ke dalam aula. Ada segerombolan pelajar berada di atas panggung aula tersebut. Dan di situ ada pelajar perempuan dan pelajar laki-laki dengan berdiri kaku. Namun detik berikutnya dunia Zack seakan-akan runtuh ketika mendapat pemberitahuan dari kawannya yang pada saat itu kawannya itu harusnya bertugas pada malam itu. Dan pada saat itu teman Zack pun menelpon dan menyuruh Zack untuk menyimpan kunci asrama dalam kotak pos dikarenakan pada saat itu pelajar sedang libur atau cuti seminggu. Dan pada saat itu pun Zack merasa jantungnya ingin copot. Lalu Zack pun berpikir lantas mereka itu siapa? Dan pada saat itu pun Zack melihat anak-anak yang berada di panggung dengan melambaikan tangan kepada Zack. Dan pada saat itu pun Zack langsung kaku dan tidak sadar melepaskan handphonenya sampai terjatuh ke lantai dan menggunakan jurus 1000 bayangan untuk lari secepat-cepatnya. Dan Zack lari secepat-cepatnya tanpa menengok ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang. Oke guys, jadi segitu aja nih cerita tentang asrama angker. Buat kalian yang kerja sebagai security, entah itu di rumah sakit, entah itu di gedung, ataupun di tempat-tempat lain, mungkin pernah juga kejadian-kejadian angker yang terjadi di kalian. Oke guys, jadi segitu aja nih cerita untuk hari ini. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor, langsung aja kirim cerita horor kalian di email maricerita25@gmail.com. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng pemberitahuannya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. See you next video. Bye bye.